Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati kami, adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Berkati, berikan semangat, sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
Bang Wardiman ada sobat setia nggak? Weh, ada kayaknya. Namanya siapa? Tuhan Yesus Ya. yang luar biasa. Pada waktu Bang Wardiman sedih, lagi senang, ada bersama-sama siapa? Ada bersama-sama Ya, dengan bersama-sama dengan Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi, adik-adik yang di rumah, kita harus berterima kasih bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Seperti pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. kita katakan sekali pujian kita. Satu sobatku yang setia, Amin. tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, adik-adik, kita akan kembali duduk manis. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan, hari Minggu ini kami bisa kembali di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami melalui pujian kami tadi ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah kami mengerti ya Tuhan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Ivan ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi sehingga setiap firman Tuhan akan sampai kepada anak-anak yang mendengar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga tetap terus bersuka cita dan bersemangat dalam beribadah. Nah, hari ini Om akan membawakan satu tema, yaitu berterima kasih. Ya, berterima kasih. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Berterima kasih. Nah, adik-adik, ternyata berterima kasih ini adalah hal yang sangat penting. Nah, kita akan membacakan satu ayat bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Coba ambil Alkitabnya bagi yang sudah bisa membaca. Ayo ambil Alkitabnya, buka di 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah adik-adik, ternyata zaman-zaman sekarang ini atau masa-masa saat ini sudah jarang orang berterima kasih kepada siapapun dan kapanpun. Om harap kalian tetap terus berterima kasih kepada siapapun dan kapanpun. Oke? Nah, mengenai berterima kasih, kita harus mengetahui apa pentingnya kita berterima kasih. Ingat, berterima kasih itu membuat manusia harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, kenapa berterima kasih itu penting? Karena manusia harus sadar bahwa kita pasti membutuhkan pertolongan Tuhan dan orang lain. Contohnya di Alkitab adalah tokoh Musa. Nah, ingat, Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dan ingat, Israel itu tidak sedikit, banyak sekali. Untuk itu, Musa membutuhkan pertolongan Tuhan dan pertolongan orang lain. Jadi, di dalam cerita itu, Musa mendapatkan hikmat daripada Allah untuk memilih beberapa orang menjadi pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil Musa memimpin bangsa Israel. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah seperti cerita di Perjanjian Baru. Ada 4 orang yang membantu 1 orang lumpuh bertemu dengan Yesus. Dan menakjubkan bahwa kasih Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu dan menyelamatkan ke-4 orang itu. Nah, luar biasa kan kalau kita membutuhkan orang lain. Kita diuntungkan, orang lain diuntungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah adik-adik, kita akan membahas atau melihat 2 peristiwa, 2 pengalaman, 2 cerita dari 2 orang tokoh di mana orang-orang itu tahu berterima kasih. Mau tahu? Nah, ayo. Yang pertama adalah tokoh Naaman. Tokoh Naaman ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Di situ menceritakan bahwa Naaman membutuhkan pertolongan karena dia lagi sakit kusta. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan dan kepada Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia menyuruh untuk mandi di Sungai Yordan. Sekarang kita main tebak-tebakan sedikit, oke? Nah, Om mau tanya,
kira-kira Nabi menyuruh Naaman mandi ke sungai Yordan berapa kali? Oke, Om kasih pilihan ya. Yang pertama A, 10 kali. Yang kedua B, 7 kali. Yang ketiga C, 5 kali. Dalam hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah 7 kali. Nah, adik-adik semuanya tahu cerita ini kan? Oke, adik-adik, mengenai cerita Naaman, kita tahu bahwa dia berterima kasih. Apa buktinya? Ingat di ayat 15, ada di situ tertulis bahwa Naaman mengatakan, terimalah pemberian hambamu ini. Wah, itu perkataannya. Sekali lagi, perkataan Naaman seperti ini. Terimalah pemberian dari hambamu ini. Itu adalah contoh dia berterima kasih melalui dia memberikan sesuatu kepada Nabi. Nah, berarti dia tahu berterima kasih. Apakah adik-adik juga tahu berterima kasih? Kalau kita dikasih sesuatu hadiah, kita dikasih sesuatu benda, apakah kita sering berterima kasih? Nah, adik-adik jawab dalam hati. Selanjutnya adik-adik, kita mau belajar dari 10 orang kusta yang bertemu Yesus dan disembuhkan. Nah, ceritanya itu terdapat dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Ya, dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Di situ mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tebak-tebakan lagi, kira-kira berapa orang yang datang berterima kasih kepada Tuhan? A, 10 orang, B, 5 orang, C, 1 orang. Hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar, jawabannya adalah hanya 1 orang saja yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ceritanya gini adik-adik. Ada 10 orang kusta berjumpa dengan Yesus dan meminta pertolongan untuk menyembuhkan mereka. Dan Yesus menjawab pertanyaan mereka atau menjawab apa yang mereka butuhkan. Setelah itu Yesus mengatakan bahwa pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu. Mereka pergi, setelah itu dalam perjalanan mereka sadar bahwa mereka telah sembuh. Tetapi hanya 1 orang yang balik atau pergi kepada Yesus dan tersungkur serta mengucap syukur berterima kasih kepada Yesus. Dan apa yang Tuhan bilang? Kemanakah yang 9? Bukannya 10 orang itu sembuh? Artinya apa? Tuhan menanyakan, mengapa mereka tidak datang berterima kasih? Ini adalah contoh berterima kasih dengan ucapan dari hati. Ingat teman-teman atau adik-adik semua, bahwa berterima kasih bukan hanya saja dengan kita membalas dengan barang, dengan uang, dengan hadiah, tidak. Tetapi berterima kasih itu juga lewat dari ucapan dari hati, ketulusan hati, kerendahan hati. Kita bilang terima kasih karena kita sudah ditolong. Sampai sejauh ini, apakah adik-adik sudah sering berterima kasih? Gimana? Sering gak? Ayo papa mama, tanya ke anak-anaknya, sering gak mereka berterima kasih? Nah, sesungguhnya Tuhan menyarankan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap selalu berterima kasih. Nah adik-adik, ada pelajaran penting yang kita mau pelajari hari ini mengenai berterima kasih. Adik-adik semua, di dalam masa penciptaan Adam dan Hawa, Allah mengatakan tidak baik Adam itu seorang diri. Makanya dia menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Dan ingat, di perjanjian baru ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia memberikan penolong yang sangat luar biasa kepada umatnya, yaitu Roh Kudus. Artinya manusia membutuhkan orang lain dan membutuhkan kuasa Tuhan. Amin. Adik-adik semua,
Percaya ya, kita membutuhkan orang lain dan membutuhkan Tuhan. Ingat, kita semua membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang tua juga membutuhkan anak-anak. Ya, kalau nggak ada anak-anak, bagaimana orang tua dipelihara, dirawat? Ya, jadi sekarang kita harus tahu bahwa kita membutuhkan orang tua juga membutuhkan anak-anak. Nah, berikutnya kita juga membutuhkan polisi untuk mengamankan negara kita, daerah kita menjadi tertib dan beraturan. Nah, kedua, berikutnya kita juga membutuhkan dokter. Kalau kita sakit, kepada siapa kita pergi? Kita sakit perut, kita nggak tahu sakitnya karena apa. Kita dapat obatnya harus minum bagaimana, aturannya seberapa, satu hari minumnya berapa. Intinya kita membutuhkan pertolongan medis atau dokter. Nah, karena kesehatan itu penting. Berikutnya, kita juga membutuhkan guru. Guru juga mengajarkan kita, membantu kita, menolong kita untuk bisa membaca, berhitung, mengenal hal-hal yang belum pernah kita tahu. Pentingnya, yang berikutnya adalah sahabat. Sahabat, teman, kawan, itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Ada apa-apa, kita minta bantuan kepada teman-teman kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Adik-adik harus taruh dalam hati bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu jangan mau jauh-jauh dari Tuhan. Bagaimana kita nggak jauh? Kita rajin baca Alkitab, kita berdoa, kita mengasihi Tuhan, kita dengar-dengaran sama orang tua. Oke? Nah, adik-adik, di akhir cerita Om Rifan hari ini, Om Rifan mau kasih tahu bahwa usahakan menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang baik, peduli kepada orang lain, rendah hati, mengasihi Tuhan, dan yang paling penting tahu berterima kasih. Amin. Kalau yang percaya dan yang mau berterima kasih, mari tepuk tangan kuat-kuat. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai berterima kasih. Kiranya orang tua akan tetap selalu mengajar anak-anak untuk berterima kasih kepada siapapun dan kapanpun, terlebih kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, duduk yang rapi, sikap doa. Kita mau nyanyikan satu pujian. Oke? Kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, meresponi untuk cerita hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi sama-sama, oke? Ayo. Amin. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini ku kan adakan
belajar untuk berterima kasih. Adik-adik, sekali lagi kita mau berdoa menutup persekutuan ini. Lipat tangannya, duduk yang rapi. Nah, orang tua juga boleh berdoa bersama-sama untuk mendoakan anak-anaknya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan kami, yang memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat cerita hari ini yang mengajarkan kami semua untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, ajar kami, biarlah Roh Kudus tetap terus menolong kehidupan kami untuk berterima kasih kepada siapapun dan kapanpun, terlebih kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap anak-anak yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau tolong mereka menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kami percaya Tuhan akan tetap terus memberkati kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang belum berkesempatan untuk menonton atau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami percaya di lain waktu Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk kami boleh beribadah. Kami berdoa bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang dalam pergumulan Engkau kuatkan, dan kami juga berdoa buat seluruh pendidikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap terus semangat belajar dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Engkau memberkati juga para orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ini firman Tuhan yang Om sampaikan. Jangan lupa untuk beribadah pada minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.